Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Segala puji hanya milik Rabbuna tabaraka wa ta'ala azza wa jal, yang dengan limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali berjumpa muwajahah dalam majlis ilmu yang semoga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan perjalanan kita menuju surganya nanti. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah hingga hari akhir nanti. Kepada seluruh pendengar radio Sahabat Muslim dimanapun antum semua berada, baik yang on air maupun yang off air, insyaallah sore hari ini kita akan memulai masuk ke dalam kitab As-Samt wa Adabil Lisan, yang mana sudah kita mulai di pertemuan yang lalu, at-ta'rif bil muallif, mengenal penulis atau yang membuat karya yang berjudul kitab As-Samt wa Adabil Lisan ini, yaitu Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Dan kita sudah mengenal perjalanan beliau dalam mencari ilmu, kemudian pentingnya beliau di dalam golongan para ulama al-murabbin, al-muhaqqiqin, yang sebaiknya bagi kita generasi khalaf untuk mempelajari karya-karya salaf semisal beliau. Beliau berada di jajarannya Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Seorang imam besar dengan kefaqihan, dengan kezuhudan, dengan ketegasan dan kedisiplinan, sampai dipercaya oleh khalifah di zamannya untuk mengurusi pendidikan anak-anak para raja. Karena kita ketahui bersama yang namanya anaknya raja pasti memiliki sifat sedikit arogan, karena merasa bapaknya bisa melakukan segalanya dan berkuasa, sehingga anak-anak muncul sifat arogan. Di antara imam-imam besar tersebut di zaman beliau rahimahullahu ta'ala, yang dipilih adalah Al-Imam Ibnu Abi Dunya. Karena ketegasan yang dia miliki, karena ketulusan yang dia miliki rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki karakter yang memukau, baik di kalangan masyarakat umum, baik di kalangan para ulama, baik di kalangan para umara. Beliau disegani oleh manusia di setiap bidang, di setiap sendi kehidupan. Karena beliau termasuk orang yang sangat cerdas memahami situasi dan kondisi masyarakat. Beliau mengumpulkan hadis bukan sekedar ingin nampak hebat dengan banyaknya sanad yang dia miliki atau riwayat yang dia miliki, bukan. Tapi beliau mengumpulkan hadis tujuannya agar masyarakat kembali ke jalannya para ulama salaf, agar masyarakat tidak tenggelam dalam kenikmatan, kemudian membiarkan kejahilan merasuk ke dalam tubuh masyarakat tersebut,
yang akhirnya suatu hari kaum kufar akan mampu menguasai kaum muslimin. Meskipun di zaman itu khilafah Islamiyah sangat disegani di seluruh dunia, akan tapi beliau rahimahullah ta'ala, kami ingatkan sekali lagi, melihat ada yang tidak beres. Yang tidak beres adalah ketika semua orang merasa berhak berbicara, baik dalam urusan ilmu agama maupun cabang ilmu yang lain. Mereka hidup dengan kelalaian dan sangat sibuk dengan jual beli, sibuk dengan keuntungan, sehingga kejahilan mulai merasuk ke dalam kelompok masyarakat di zaman beliau hidup. Padahal itu zamannya para ulama besar. Lalu bagaimana dengan zaman kita? Beliau menulis kitab ini tujuannya agar kita itu jangan sampai terjatuh pada kesalahan yang sama. Kita jangan sampai terjatuh pada kesalahan yang sudah pernah menimpa generasi sebelum kita. Khilafah Islamiyah dahulu sangat ditakuti di seluruh dunia. Tidak ada satu pasukan perang pun ketika disebutkan pasukan muslim, kecuali mereka akan berpikir dua kali untuk bertempur dengan orang Islam. Mereka menguasai Eropa, mereka menguasai Afrika, mereka menguasai Asia. Hampir seluruh benua-benua besar dikuasai pasukan muslim di zaman itu. Beliau rahimahullahu ta'ala di zaman yang sedang nyaman, mapan tersebut mampu melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya ketika negeri dalam kondisi makmur jaya, mereka melihat ya akan makmur jaya terus menerus. Tapi beliau melihat sebuah kelemahan. Beliau melihat sebuah kelemahan yang ada di dalam diri kaum muslimin, yang mana kalau itu dibiarkan, maka sekuat apapun khilafah Islamiyah akan jatuh juga dan akan tumbang pula. Dan itu benar terjadi. Utsmaniyah maupun yang di Cordoba, Hispania, khilafah Islamiyah mulai bertumbangan. Bahkan ada dari mereka yang menyerahkan kepemimpinan kepada kaum kufar Prancis, Inggris tanpa melakukan perlawanan. Karena kejahilan, rasa takut, kemunafikan sudah merasuk ke dalam diri kaum muslimin saat itu. Padahal itu zamannya para ulama di abad kedua, tahun sekitar 200 Hijriah. Zamannya para ulama, zamannya Imam Ahmad, zamannya Al-Bukhari, zamannya Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan lain sebagainya. Zaman imam-imam besar. Tapi umat Islam sudah menunjukkan kelemahannya. Lalu bagaimana dengan kita? Ya. Maka beliau mengumpulkan hadis bukan tujuannya untuk berbangga-bangga, hadisnya banyak, bukan. Tapi beliau mengumpulkan hadis dengan tujuan yang spesifik, supaya umat Islam kembali ke generasinya para sahabat, kembali ke titik umat Islam ini dimulai, mentalnya seperti apa, kesungguhannya seperti apa, dan tujuannya seperti apa, sehingga melahirkan generasi-generasi hebat di golongan tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akhirnya berdirilah para khilafah Islamiyah dengan kekuatan yang ditakuti di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin, kita berada di hadis yang pertama. Seluruh hadis yang dinukil oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya dalam kitab ini beliau kumpulkan dengan sanadnya sendiri. Nah, beliau kumpulkan dengan sanadnya sendiri, berarti beliau talaki langsung dengan para periwayat hadis, bukan menukil dari kitab orang lain. Dan beliau mengambil langsung dari para muhadditsin, para perawi hadis. Dan beliau spesifik hanya mengambil hadis-hadis yang berkaitan dengan adab al-lisan dalam kitab ini. Dalam kitab ini beliau mengambil hadis-hadis yang khusus, yang spesifik untuk berkaitan dengan betapa kaum muslimin sangat lemah dalam menjaga lisannya, sehingga mereka berpecah belah, sehingga mereka saling bermusuhan, sehingga mereka berfatwa sebelum ilmunya sampai, sehingga mereka banyak mengatakan hal-hal yang sifatnya jahil
dan menyangka diri mereka adalah orang yang alim. Ini muskilah-muskilah besar yang terlihat ringan akan tapi efeknya telah menjatuhkan beberapa khilafah Islamiyah. Baik, hadis yang pertama yang ditulis oleh beliau, haddatsana Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad ibn Ubaidillah Al-Qurashi. Beliau adalah Ibnu Abi Dunya sendiri. Qala haddatsani abi, aku meriwayatkan ini dari ayahku yang bernama Ubaidillah, Muhammad ibn Ubaidillah Al-Qurashi. Wa Ubaidullah ibn Umar Al-Jushani. Ini dua perawi. Beliau mengambil hadis ini dengan dua sanad. Qala, mereka berdua, yaitu ayahnya dan satu lagi. Haddatsana Hushaym, ya, hadis diriwayatkan dari Hushaym. An Ya'la bin Atha, dari Ya'la bin Atha, an Abdullah bin Sufyan, dari Abdullah bin Sufyan, yaitu dari golongan para tabi'in. An abihi, an Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi. Siapa itu Sufyan ibn Abdullah? Sufyan ibn Abdullah Al-Thaqafi, dia adalah seorang sahabat, seorang sahabi jalil yang berasal dari Taif. Al-Thaqafi Al-Taifi. Suatu hari Sufyan ibn Abdullah berkata, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'dak." Wahai utusan Allah, tolong saya diberitahu sebuah perkara di dalam Islam yang sangat penting, yang tidak perlu aku tanya kepada orang lain setelah engkau nanti tiada. Qala qul amantu billah thumma istaqim. Kemudian dijawab oleh Nabi SAW, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan tersebut. Qultu fama attaqi. Kemudian Sufyan bin Abdullah berkata, lalu apa yang aku harus hindari setelah aku melakukan apa yang kau perintahkan tadi? Apa yang aku harus hindari? Fa auma'a biyadihi ila lisanihi. Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke arah lisannya, ya. Hati-hati dengan satu benda ini, satu ciptaan Allah ini yang melekat di dalam diri kalian. Baik. Hadis ini memiliki beberapa sisi. Hadis ini memiliki beberapa sisi yang perlu kita ambil faidahnya. Yang pertama, hadis ini kalau dilihat zahirnya, kemudian tidak dijelaskan oleh para ulama, maka hadis ini bisa dijadikan hujjah oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Kita perhatikan ya. Dari faidah aqdiyah, faidah yang berkaitan dengan akidah, ya. Faidah pertama kita dari hadis ini berkaitan dengan permasalahan akidah. Nabi SAW menjawab ketika ditanya tentang perkara yang paling penting dalam Islam, yang aku tidak perlu tanya kepada orang selain engkau setelah wafatmu ya Rasulullah. Dijawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Nabi SAW menjawab, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan tersebut. Kalau kita ambil secara zahirnya hadis ini, maka cukuplah bagi seseorang mengatakan beriman kemudian tidak keluar dari agama Islam, ya. Cukup bagi dia berdasarkan hadis ini. Kalau dilihat zahirnya saja, maka cukup baginya hal tersebut. Cukup beriman kemudian tidak berpindah agama, ya, tidak keluar dari Islam sampai mati, maka dia sudah berada di dalam jalan yang benar. Ini zahir hadisnya, ya, zahir hadisnya. Dan itu
yang digunakan hujjah oleh orang-orang yang dikatakan para ulama murjiah. Orang-orang yang dikatakan oleh para ulama murjiah. Siapakah mereka? Mereka yang mengatakan bahwa seseorang kalau sudah beriman, ya, mau melakukan dosa sebanyak apapun, selama dia tidak membatalkan keimanannya, maka dia selamanya seorang mukmin, seorang muslim. Ini faham murjiah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang barusan kita baca. Qul amantu billah tsumma istaqim. Wahai Sufyan, berimanlah kepada Allah, katakanlah aku beriman kepada Allah. Tentu yang dimaksudkan katakanlah di sini adalah dengan amalan hati, ya. Jadi katakan dengan lisan dan hati dua-duanya. Tidak mungkin Nabi SAW memerintahkan cuma ngomong saja hatinya tidak ikut. Apa orang yang cuma berbicara kemudian hatinya mengingkarinya apa? Orang apa namanya? Munafik. Tidak mungkin Nabi nyuruh jadi orang munafik. Ya, maksudnya di sini dikatakan adalah dengan lisan dan dengan hati. Dengan lisan dan dengan hati katakan aku beriman kepada Allah. Kemudian tetaplah di jalan tersebut, jangan keluar dari Islam. Kalau cuma begitu saja, berarti tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Kalaupun ditinggalkan tidak apa-apa, selama masih beragama Islam, selama masih beriman. Nah, itulah bagaimana mereka berhujjah dalam sebuah hadis. Kelompok-kelompok seperti itu ketika berhujjah, mereka bukan hanya mengandalkan filsafat, tapi mereka berhujjah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati dalam mempelajari Islam, harus kembali ke pemahaman para ulama. Kalau tidak akan tersesat. Itulah hasilnya kelompok murji'ah. Mengapa mereka tersesat? Karena mereka ingin memahami Al-Quran dan hadis secara langsung tanpa mengembalikan maknanya kepada para ulama. Muskilah, ya. Dan beberapa hadis yang lain tidak mencantumkan riwayat fama attaqi fa'auma biyadihi ila lisani. Dalam riwayat yang lain tidak ada lafaz Nabi SAW kemudian memberikan isyarat ke arah lisannya, tidak ada. Jadi cuma qul amantu billah tsumma istaqim, cuma gitu aja. Lafaz-lafaz hadis seperti ini kalau tidak dijelaskan para ulama berbahaya, ya. Orang-orang murji'ah mengatakan seperti itu, selama lisannya beriman, selama hatinya beriman, maka dosa sebanyak apapun tidak akan membatalkan keimanannya. Dan ini bertentangan dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat tidak seperti itu. Justru, ya, yang namanya dosa itu bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Al-iman yazid wa yanqus, ya. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Akan naik dengan ketaatan dan akan turun dengan perbuatan maksiat. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullahu taala mengambil lafaz hadis ini untuk mencegah pemahaman murji'ah. Orang-orang murji'ah rata-rata berpegang dengan lafaz yang tidak ada fama attaqi fa'auma biyadihi ila lisani. Tidak ada ya, tidak ada kitabnya ya. Nanti kita difotokopikan sama panitia ya. Nanti dicetakin insyaallah di pertemuan yang akan datang. Nanti saya sampaikan ke panitia untuk mencetak hadisnya satu persatu ya. Jadi antum tahu yang saya maksud yang mana kata-katanya ya. Jika seseorang sudah melafadzkan keimanan, di dalam hatinya meyakininya, maka dosa sebanyak apapun tidak akan membatalkan keimanannya. Ini pemahaman kaum murji'ah. Oleh karena itu, perhatikan, kalau di sebuah negeri tersebar karakter orang Islam, ya, malas beribadah, menggampangkan perbuatan maksiat, itu ketahuilah di negeri tersebut tersebar paham murji'ah sangat banyak berarti. Ya. Di kalangan kita, di kalangan kaum muslimin sebuah negeri,
Kalau menggampangkan perbuatan maksiat, orang apa wis ya, jadi maling, jadi pezina, pelacur, sebenarnya sih gelem sholat. Ya, kalau sudah muncul pemahaman seperti ini, ya, menggampangkan perbuatan maksiat, korupsi orang apa, nyolong orang apa, ya, kemudian mateni orang apa, kok gampang pantua tobat. Ya. Kalau sudah mulai muncul pemahaman seperti ini, kita lihat di negeri tersebut tersebar banyak pemahaman murjiah, pemahaman irja. Ya. Mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwasannya Anda itu tetap Islam, tetap Muslim, tetap mukmin. Mau dosa sebanyak apapun, selama Anda tidak membatalkan keimanan Anda seorang mukmin, seorang Muslim. Dosanya apapun modelnya, hatta kesyirikan sekalian, Anda tetap Muslim. Oleh karena itu, di negeri yang kita tinggali, kesyirikan ini banyak ditoleransi. Karena apa? Itu kan cuma kelihatannya saja. Dalam hatinya dia tetap beriman. Loh, siapa yang bilang? Siapa yang tahu isi hati orang? Ya. Kalau di sebuah negeri banyak kejadian seperti itu, antum paham bahwasanya di negeri tersebut banyak tersebar paham murjiah. Mereka akan menggampangkan perbuatan ibadah. Mereka akan menggampangkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Coba perhatikanlah. Ya. Artis-artis yang notabene mereka banyak menjual diri mereka ya dengan pakaian yang tidak senonoh, tampil di televisi. Kemudian ketika muncul sebagai calon apa, legislatif atau calon apa ya, dari partai apa, ya bagaimana masyarakat tetap mengapresiasi orang-orang seperti itu, padahal mereka adalah ahli maksiat, seakan-akan nggak apa-apa ya. Itu ciri-ciri kaum kalau tersebar dalamnya murjiah seperti itu. Maksiat itu gampang ya, barang kecil. Giliran beramal soleh, orang ada yang rajin dituduh apa? Wahabi ya enggak? Sering ke masjid dituduh Wahabi, ngaji terus dituduh Wahabi. Ini paham-paham orang di kaum tersebut, negeri tersebut, berarti banyak murjiahnya. Disebarkan akidah-akidah irja ya. Akidah-akidah yang mengatakan bahwasanya dosa itu nggak akan mempengaruhi keimanan seseorang. Orang tetap lebih surga aja khawatir ya. Dan nggak sholat tetap lebih surga aja khawatir ya. Nggak usah beramal sekalian tetap lebih surga aja khawatir. Nah, ini pemahaman irja ya. Oleh karena itu banyak ditemukan di negeri-negeri ya, sayang sekali negeri kita ditemukan seperti itu, yang masih malas salat. Tidak apa-apa, tidak sholat tidak apa-apa, yang penting masih Islam. Loh, apa bedanya Islam dan kafir kalau tidak sholat? Nah, ini negeri-negeri yang seperti ini antum harus paham bahwasanya berarti tugas antum masih sangat besar ya. Tugas kita masih sangat besar kalau ternyata kita temukan di negeri kita masih banyak orang yang berakidah irja ya, atau murjiah. Di riwayat yang didatangkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, sahabat Sufyan Ats-Tsaqafi, beliau bertanya setelah Nabi SAW mengatakan qul amantu billahi tsumma istaqim, wahai Sufyan katakan aku beriman kepada Allah kemudian istiqomahlah. Tidak berhenti di situ, sahabat ini mengatakan fama attaqi, apa yang harus aku hindari ketika aku sudah melaksanakan wasiatmu ini ya Rasulullah? Apa hal yang harus aku hindari? Menunjukkan Sufyan Ats-Tsaqafi, sahabat yang mulia ini, berakidah irja atau berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kira-kira menurut anda bisa paham enggak kira-kira? Apa si mumet si turun nyambung. Baik, hadis ini diriwayatkan dengan beberapa lafaz ya. Lafaz yang umumnya adalah lafaznya seperti ini, qul amantu billahi tsumma istaqim, berhenti di situ ya, berhenti di situ. Wahai Sufyan katakan aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah, cuma berhenti di situ. Ini lafaz yang paling banyak. Tapi lafaznya Ibnu Abi Dunya ada tambahan lafaznya. Sufyan bertanya sekali lagi, fama attaqi, setelah saya melaksanakan perintahmu ya Rasulullah, apa yang harus aku hindari?
Apa yang harus aku hindari? Kemudian Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya ke arah lisannya, menunjukkan Sufyan Ats-Tsaqafi, sahabat yang mulia ini, memahami bahwasannya dosa ini bisa mempengaruhi keimanan atau tidak. Berarti bisa tak? Bisa. Oleh karena itu beliau tanya. Ya. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu akidahnya para sahabat. Itu yang ingin kita sampaikan. Ya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya dosa itu bisa mempengaruhi keimanan. Ya. Jadi gak ada istilah kamu jangan lihat seseorang bermaksiat kemudian kamu tuduh dia begitu dan bisa-bisa imannya sangat tinggi. Oh, tidak bisa. Dalam Islam tidak bisa seperti itu. Ketika seseorang banyak maksiat maka keimanannya pun turun, dan itu menunjukkan rendahnya kualitas iman seseorang. Tapi di negeri kita ya, ada pelacur jadi nyalek saja, ya ada. Oh, bisa jadi imannya lebih bagus dari kamu. Oh ya, bisa jadi iya dan bisa jadi juga tidak. Ya ada. Akan tapi seseorang kalau banyak melakukan perbuatan maksiat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka imannya turun. Sampai sejauh mana Allah alam. Bisa jadi sampai mengarah kepada kekufuran. Kalau dia sampai meninggalkan salat, maka dia sudah sampai ke daerah kekufuran dalam mazhab Hanabilah. Dan beberapa ulama mengikuti fatwa Imam Ahmad bahwasanya meninggalkan salat itu merupakan salah satu sebab seseorang menjadi kafir, ya, keluar dari agama Islam. Meninggalkan salat maksiat bukan? Maksiat bukan? Apakah pelakunya pasti syirik, melakukan perbuatan syirik? Bukan. Iya enggak? Orang yang meninggalkan salat itu pasti orangnya melakukan perbuatan syirik apa belum tentu? Apa tetap beriman kira-kira? Kenyataannya bagaimana? Kenyataannya orang yang meninggalkan salat, antum kalau tanya itu beriman kepada siapa, beriman kepada Allah? Iman jadi kader sih. Umumnya gimana? Beriman ya dah. Umumnya mereka menyatakan beriman. Tapi akidah Ahlussunnah tidak bisa begitu. Kalau Murji'ah tidak bisa nerima loh. Orang beriman kok anda hukumi kafir? Tidak bisa. Berimannya beriman sampai mati dia beriman. Selama tidak keluar dari agama Islam atau menyembah selain Allah berarti dia mukmin. Ini orang Murji'ah. Hatta meninggalkan salat, semua amal ditinggalkan. Rukun Islam ditinggalkan semua, tidak apa-apa buat orang Murji'ah. Kenapa? Karena dia masih beriman. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah nggak bisa. Perbuatannya yang zahir akan menentukan keimanannya. Sejauh mana perbuatan maksiatnya akan menyebabkan imannya turun. Dan beberapa perbuatan maksiat bahkan bisa membatalkan keimanannya. Membuat Allah dan Rasulnya sebagai bahan candaan, syariat Islam sebagai bahan candaan, ya ada. Oh banyak di podcast ya ada. Banyak orang-orang yang ya pakaiannya pakaian orang Islam, yang pakai sarung, pakai peci, tapi bercanda dengan syariat Islam, jadikan candaan. Kira-kira kalau ditanya orang ini menyembah Allah apa menyembah selain Allah, kira-kira menyembah Allah ya enggak? Iya. Tapi dalam Islam dihukumi kufur. Bercanda dengan Allah, bercanda terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap syariatnya, candaan seperti ini menyebabkan pelakunya menjadi kufur. Meskipun hatinya beriman. Ya, itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bisa. Maka perbuatan secara zahir itu akan berefek kepada apa yang ada di dalam hati. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ciri-ciri orang Murji'ah juga seperti ini ya. Jangan lihat tampilannya, bisa jadi tampilannya seperti orang fasik tapi hatinya imannya setinggi langit. Oh, tidak bisa. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah justru penampilan fisik itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya. Akan ngefek kepada diri seseorang. Antum melihatlah ya, orang yang berpakaiannya seperti premannya, sobek-sobek, bolong-bolong ya. Kira-kira jalannya lebih mirip kepada orang yang santun apa orang yang seperti penguasa kira-kira? Cara jalannya kira-kira? Ya enggak? Karena pakaiannya, coba pakaiannya dirubah suruh pakai gamis, mesti jalannya beda. Kayak antum langsung sopan, ya enggak? Duduknya sopan,
Iya, penampilan fisik itu akan mengefek kepada apa yang ada di dalam hati. Seperti itu juga ketaatan fisik, ya, sholat fisik, ya, puasa fisik, umroh, haji, sedekah fisik. Akan tapi meskipun itu perbuatan yang zahir, bisa meningkatkan apa yang ada di dalam hati. Begitu juga maksiat. Maksiat tampaknya fisik, ya, minum khamar, judi, zina, semua tampaknya fisik. Tapi itu bisa mengganggu atau merusak yang ada di dalam hati. Maka berhati-hati, ya, dalam memilah dan memilih perbuatan. Jangan terlalu mudah untuk mengatakan bahwa yang penting niatnya, ya, yang penting apa yang ada di dalam hati. Tidak, Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat amalan zahir dan amalan batin. Ya, amalan fisik dan amalan batin itu memiliki porsi yang sama. Kalau hanya mikiri amalan batin saja, kemudian amalan fisiknya gampang, ini kelompok-kelompok yang murjiah. Tapi hanya mikiri amalan fisiknya saja, tapi amalan batinnya kosong, ini orang-orang apa namanya? Apa? Apa? Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Siapa mereka? Orang yang cuma pikirannya amalannya fisik saja, dalamnya tidak ada isinya. Niat tidak ada, perasaan tidak ada, ngantuk, sholat ngantuk, ya, apa-apa serba ngantuk, puasa males, tidur-tidur, tidak ada zikir, tidak ada sholat sunnah. Orang apa? Munafikin. Ya, antum berhati-hati. Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keduanya. Amalan batinnya dia perhatikan, amalan fisiknya juga dia perhatikan. Jadi orang ketika menyangka amalan batinnya bagus, imannya bagus, ya berarti harus rajin ke masjid. Ya. Adapun malas ke masjid tidak bisa. Oh, meskipun dia malas ke masjid bisa jadi imannya bagus, ya udah bisa. Justru amalan fisik itu tanda atau bukti apa yang ada di dalam hati. Wis bapak-bapak sekalian, ya, kepada istrinya wis, ya, ya, aku tresna marang kowe, ya kan. Kira-kira kalau tidak dibuktikan istrinya percaya apa orang kira-kira? Mangane ponggol terus, ya, belanjane 10.000 terus, ya. Orang tahu dijak jalan-jalan, bukti, ya dah. Hati isinya itu butuh untuk dibuktikan. Begitu juga keimanan. Keimanan pun butuh untuk dibuktikan. Dan lemahnya pembuktian menunjukkan lemahnya apa yang ada di dalam hati. Ya. Itu faidah aqdiyah. Faidah berkaitan dengan akidah dari hadis pertama. Faidah fiqhiyah. Sekarang faidah berkaitan dengan fikih. Ya, berkaitan dengan fikih. Perhatikan. Nabi SAW memberikan wasiat kepada sahabatnya Sufyan Ats-Tsaqafi, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ya. Wahai Sufyan, katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Amalan yang kecil menjadi besar karena diucapkan dengan lisan. Kalau cuma aku beriman tapi cuma di dalam hati, maka tidak sebesar apa yang ketika sudah diucapkan. Maka lisan kita ini memiliki konsekuensi dalam syariat Islam. Ya, lisan kita memiliki konsekuensi dalam syariat Islam. Yang tidak bisa alasan aku guyonan tok, tidak bisa. Ya, ketika Anda sudah ngomong, itu bisa jadi sebuah akad, bisa jadi membatalkan sebuah akad. Meskipun Anda niatnya bercanda, tidak ada urusan. Itulah lisan. Ya, oleh karena itu Nabi SAW mengatakan hati-hati sama yang satu ini. Gara-gara yang satu ini, kamu bisa membuat sebuah akad dan kamu membatalkan sebuah akad. Contohnya akad pernikahan. Antum bercanda, ya, niatnya menggoyonan tok. Ya, mobil itu saya nikahkan anak perempuan saya dengan Anda. Antum goyonan tok, ya. Mobil itu saya terima nikahnya, tetap sah nikahnya, tidak ada urusan. Antum kena kewajiban nafkah, membayar mahar dan lain sebagainya. Atau dalam sebuah pernikahan,
antum guyonan ya ada kontak talak ya ayo tak telungna ngelunjak ya kan ayo semena-mena karo suami kontak talak bae wis ya. Karo guyonan sisan karo cengengesan talak sudah jatuh tidak bisa ditarik lagi itu lisan ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan hati-hati sama yang satu ini ya. Dengan satu ini Anda bisa membuat orang yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala kemudian terinspirasi dengan perkataan Anda jadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk sebuah amalan yang paling afdal an yahdiya bikallahu rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am ya? Engkau memberikan sebuah nasihat dengan perkataan ya kemudian orang tersebut menjadi terinspirasi untuk hijrah, untuk taubat, mendekat kepada Allah. Allah berikan hidayah, dia sambut hidayah Allah. Itu jauh lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Onta merah di zaman dahulu adalah kendaraan yang paling istimewa atau mahal. Di zaman sekarang apa kira-kira? Ferrari. Iya. Bangsanya gue lah ya, bangsanya mobil-mobil yang mahal-mahal itu ya, yang puluhan miliar harganya, puluhan miliar. Tetap lebih baik engkau menjadi wasilah hijrahnya atau tobatnya seseorang, atau sebaliknya ya, sebaliknya Nabi SAW memberikan contoh, barang siapa yang menjadi sebab ya, seorang wanita jadi durhaka kepada suaminya, falaisa minna, kata Nabi SAW, man afsada imra'atan ala zawjiha falaisa minna. Barang siapa yang menjadi sebab seorang wanita kurang ajar sama suaminya ya, jadi durhaka terhadap suaminya, dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Ini hadis mencakup perbuatan siapapun yang menyebabkan seorang wanita bisa kurang ajar dengan suaminya banyak ya, teman kerjanya bisa, tetangganya bisa, bahkan orang tuanya sendiri pun bisa. Gara-gara apa? Lisan ya. Maka Nabi SAW sangat mewanti-wanti, lisan ini bisa mengikat Anda dalam sebuah azab atau bisa melimpahkan kepada Anda nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan bermain-main. Itu faidah fiqhiyah ya. Apalagi dengan sebuah akad, dengan sebuah harga, antum sudah menentukan harga kemudian dirubah-rubah seenaknya, tidak bisa ya. Jual beli dengan dua harga tidak bisa. Banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan muamalah yang berkaitan dengan lisan antum, berkaitan dengan lisan. Atau antum meminjamkan, akadnya ini uang saya kasih, kemudian gilirannya orangnya meninggal, bilangnya kepada ahli warisnya, itu dulu saya minjemi. Oh, tidak bisa. Kalau dulu antum bilangnya ngasih, ya ngasih, meskipun niatnya minjem tidak bisa ya. Itu berkaitan dengan fikih, hati-hati. Kalau ngasih, ya ngasih ya. Kalau minjemin, ya minjemin. Berkaitan dengan lisan, tidak peduli apa yang ada di dalam hati. Tapi itu khilafiyah. Insyaallah nanti kita sambung di pertemuan bab tentang fikih. Kemudian faidah sulukiyah, faidah yang berkaitan dengan adab, berkaitan dengan adab. Tadi saya sudah singgung sedikit. Maka seorang hamba hendaknya betul-betul memperhatikan amalan zahir dan amalan batin. Kalau cuma antum memperhatikan amalan zahir saja ya, memelihara janggut ya, kemudian memperhatikan kaifiyatus shalah, tapi antum lupa makna-makna takbiratul ihram, antum salat tidak bisa memahami makna dari surat Al-Fatihah. Antum cuma memperhatikan rapatnya shaf. Ya, untuk merapatkan shaf antum jago misalnya ya, sangat kencang ya, sangat luar biasa. Giliran antum membaca surat Al-Fatihah, antum tidak mau peduli maknanya apa. Hati-hati yang seperti ini ya. Ini ciri orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Dicela loh ya. Antum membaca Quran tidak ada niat memahami maknanya, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan dikira semua orang yang sholat itu terpuji, belum tentu. Bisa jadi dia sholat dan dalam waktu yang sama dia dicela Allah Subhanahu. Karena apa ya? Karena akalnya tidak digunakan untuk memahami apa yang dia baca. Asal aja baca, penting sholatnya rampung, gugur kewajiban. Yang seperti ini maka salat kata para ulama tidak ada isinya kecuali gugur kewajibannya. Karena dia itu cuma gugur kewajiban. Kapan salat seseorang ada isinya? Ketika dia paham, ketika membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, apa yang dia maksud dengan Allahu Akbar. Anda ngomong Allahu Akbar itu maksudnya apa? Ya. Membaca doa istiftah, kemudian ta'awudz, kemudian basmalah. Apa maksud Anda ngomong itu, maksudnya apa? Kalau tidak paham maka tidak ada isinya, tidak ada bobot pahala di dalamnya kecuali gugur kewajiban. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah harus cirinya adalah memperhatikan keduanya. Amalan fisiknya dijaga, ya, datang sholat tepat pada waktunya, kemudian memperhatikan soft terdepan, kemudian memperhatikan rapatnya, ya, kemudian memperhatikan kondisi kebersihan tubuhnya, tapi juga memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya ketika sholat. Ada antum sholat itu dalam hati yang bahagia, memahami antum baca, atau ngawang tidak ada isinya sama sekali, ya. Dan Nabi SAW juga mengabarkan, innahu la yustajabu min qalbin ghafil. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa dari hati-hati yang lalai. Baca surat Al-Fatihah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ini doa bukan? Doa. Tapi hatinya ada tidak pas doa? Jadi jangan heran sholatnya 5 waktu tapi tidak dapat hidayah, pantas saja. Karena ketika sholat hatinya tidak ada. Ya. Rajin sholat tapi muamalahnya sering yang haram, ya pantas saja. Tanya dulu kualitas sholatnya seperti apa. Rajin sholat tapi tidak takut untuk ghibah dan lain sebagainya, atau sangat bermudah-mudahan dengan lawan jenis, ya. Atau bahkan zaman sekarang ada istilah predator, ya, yang memburu wanita-wanita yang bingung, ya, perempuan-perempuan yang bingung ini menjadi lahan buruannya. Entah disuruh nanti ujungnya transfer uang, dijanjikan menikah dan lain sebagainya. Kenapa kok ada seseorang yang rajin sholat di masjid, bahkan jadi imam, kok muamalahnya justru banyak perbuatan yang maksiat? Coba ketika Al-Fatihah dia baca, itu ngantuk apa enggak? Ngawang apa tidak? Kalau ngawang pantas saja tidak diberikan hidayah, pantas saja dia tidak berjalan di jalan yang lurus. Karena bahkan ketika membaca ayat yang doa ihdinas siratal mustaqim, dia tidak minta betul hatinya, cuma baca aja. Karena ini rukun, wajib saya baca, wajib saya tunaikan, sholatnya rampung, salam, kembali ke kegiatan kita sehari-hari. Orang yang kalau cuma ibadahnya seperti itu, maka tidak ada bobot pahalanya kecuali gugur kewajibannya, ya. Itulah ibadahnya ciri orang-orang yang punya kemunafikan di dalam hatinya. Wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala. Salat itu perbuatan yang berat buat dia, malas, ya. Karena dia nggak ngerti mau di dalam sholat itu apa yang dia dapatkan, dia nggak paham. Oleh karena itu pada asalnya dia sungkan untuk sholat, ya. Maka perhatikan, ya, hamba-hamba yang memahami seperti apa Allah Subhanahu wa taala, nikmat seperti apa yang sudah diberikan kepada kita, dan berapa banyak musibah yang sudah dihindarkan dari kita. Insya Allah kalau sering melihat yang seperti itu, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, dan berapa banyak musibah yang sudah dihindarkan dari kita, paling tidak itu bisa menumbuhkan hati ketika sedang beribadah. Berapa banyak yang hari ini di rumah sakit sedang mengerang kesakitan, ada yang kepalanya, ada yang perutnya, ada yang kakinya, tapi kita semua hari ini dalam kondisi masih selamat, ya, tubuh kita masih utuh. Paling tidak itu didatangkan ketika beribadah, ya. Atau mata yang masih bisa melihat, lisan yang masih buat berbicara, ya, faidah sulukiyah, faidah yang berkaitan dengan adab, ya, faidah berkaitan dengan
Ada dan termasuk ya, termasuk amalan yang paling besar. Karena tadi kita sampaikan ya, Ahlussunnah wal Jamaah bukan hanya memperhatikan amalan batin saja, tapi juga amalan fisik. Termasuk amalan fisik yang paling besar adalah menjaga lisan. Menjaga lisan. Apa yang dimaksud menjaga lisan adalah tidak berbicara kecuali sudah dipikir terlebih dahulu. Tidak berbicara kecuali sudah dipikir terlebih dahulu. Nabi SAW bersabda, Inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubu Allahu lahu biha ridwanah ila yaumi yalqah wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah ma yadhunnu an tablugha ma balagat fayaktubu Allahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah. Rawahu Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya di antara kalian akan ada seseorang yang mengatakan sebuah kalimat yang mana itu merupakan sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyangka kalimat kecil tersebut ternyata Allah tingkatkan derajatnya dan Allah jadikan kalimat tersebut sebuah keridhaan baginya sampai hari kiamat. Nah, jadi kalau Allah sudah ridho, satu kalimat saja antum ucapkan astagfirullah dengan hati yang betul-betul ingat dosa mana yang antum betul-betul sudah pernah lakukan dan ingin bertaubat dan tidak ingin masuk ke dalam itu untuk kedua kalinya. Kalau Allah menerima itu kalimat kecil itu dan Allah ridha dengan kalimat kecil itu, insya Allah Allah tuliskan keridhaan bagi pemilik kalimat tadi sampai yaumul qiyamah. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalimah, dan di antara kalian juga ada yang sebaliknya, akan berkata dengan sebuah kalimat min sakhatillah yang membuat Allah murka. Ma yadhunnu an tablugha ma balagat, dia enggak nyangka kalimat kecil itu akan sampai derajat yang sangat Allah benci. Fa yaktubullahu alaihi biha sakhatahu ila yaumi yalqah, dan Allah tuliskan kepadanya murkanya sampai hari kiamat karena sebuah kalimat ya. Contohnya apa? Termasuk perkataan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang dinasihati, dia katakan apa? Alaika anni, ya, kamu tidak usah ngurusi urusan saya. Ini termasuk perkataan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberi nasihat justru mengatakan kamu tidak perlu ngurusi urusan saya. Kalimat kecil. Kalau nasihat itu benar, kemudian dengan cara yang benar, membawa dalil yang benar, kalau ditolak oleh orang yang dinasihati, maka itu bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu terjadi sekarang sangat banyak. Orang-orang yang menolak dinasihati alasannya, Ustaz TV paling kaya gue, gampang. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya dia nggak mau dinasihati, cuma sesederhana itu. Kemudian merendahkan orang, ya, dan merendahkan orang lain dengan perkataan tadi, gampang aja. Ustaz TV kaya gue, kan? Perkataan kecil, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jangan pernah kalian merasa lebih mulia dari kelompok orang Islam yang lain. Islam Nusantara paling hebat, Islamnya orang Indonesia paling hebat, Islamnya yang lain, Islam Arab dan lain sebagainya, Islam teroris dan lain sebagainya. Merasa lebih mulia daripada kaum muslimin yang lain. Perkataan kecil, paling satu baris. Tapi kalau Allah murka dengan perkataan itu, maka akan ditulis Allah murka kepada dia sampai yaumul qiyamah. Ya. Faidah sulukiyah, ya, faidah berkaitan dengan adab. Maka sebelum ngomong, antum tidak suka sama orang, seenggak suka apapun, setidak suka apapun, sebenci apapun sama orang, ya, hati-hati.
perkataan yang antum ucapkan bisa jadi dua. Antum mendatangkan ridhonya Allah atau antum mendatangkan murkanya. Kalau antum mendatangkan ridhonya Allah, maka semoga Allah ridho sama antum sampai yaumul qiyamah. Kalau perkataan itu ternyata ada unsur menghina, menfitnah, ya, kemudian merendahkan di depan umum lagi, ya, sudah sampai ke telinga orang lain, maka ini kalau sampai Allah murka terhadap perkataan tersebut, bisa jadi Allah tulis murkanya sampai yaumul qiyamah, ya, karena lisan, karena lisan. Makanya berhati-hati dalam permasalahan lisan, jangan sampai ngomong kecuali sudah dipikir terlebih dahulu. Akan tapi kita semua manusia biasa, ya, sering sekali ngomong tapi tidak dipikir. Lalu solusinya apa? Solusinya banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar, ya, banyak-banyak mengucapkan kalimat istighfar. Tapi juga bukan cuma ngomong saja, maksudnya hatinya juga minta ampun kepada Allah. Jangan-jangan hari ini saya banyak ngomong yang saya nggak sengaja nyakitin orang tidak ada maksud, ya Allah, tapi yang namanya manusia biasa, ya, kadang emosi, kadang hawa nafsu. Maka orang yang cerdas itu yang banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu. Tahu dia manusia biasa, dan hari itu dia mungkin banyak melakukan banyak dosa. Oleh karena itu banyak istighfarnya. Jadi orang yang kemana-mana istighfar itu bukan berarti ini wali ini, bukan berarti seperti itu, ya. Justru ini orang cerdas, ini orang yang tahu dia itu manusia biasa, bukan wali. Kalau wali itu mungkin sudah tidak pernah berbuat dosa, mungkin, ya. Justru orang yang banyak istighfar ini manusia tahu kapasitas dirinya, yang tahu dia itu banyak sekali dosa, ngomongnya salah, jalannya salah, mungkin nyenggol orang tidak sengaja, nginjek kaki orang tidak sengaja, lagi musim banyak becek misalnya, ya, motornya ngelewatin airnya nyiprat orang tidak sengaja, ya, buat antum tidak sengaja, buat orangnya berat, ya, buat orangnya berat, kotor lah, basah lah, pakaiannya cuma satu lah, lagi penting lah, ya. Buat kita gampang, nggak sengaja mas, maaf, ya. Buat dia apa cukup maaf, ya, belum tentu. Anda harus perhatikan, jangan-jangan bajunya cuma satu, ya, jangan-jangan mau acara yang penting. Maka orang yang cerdas itu banyak istighfarnya. Kalau kita setiap hari istighfarnya sedikit, berarti kurang cerdas, ya. Nah, kurang cerdas, kurang kenal siapa kita. Berarti kita belum kenal siapa kita. Kalau kita ini manusia biasa, Bani Adam, kullu Bani Adam khata'. Nabi SAW sudah mengingatkan setiap keturunan Adam itu tukang berbuat dosa, tukang, ya, berarti ahli. Tukang kan ahli, ya. Iya, bayarannya biasa jen kalau asistennya sih, ya, kalau apa kenet, ya, agar kenet lah, gue ya, tukang, ahli berbuat dosa. Makanya setiap hari harus banyak mengucapkan kalimatul istighfar, hatinya hidup, ya. Nggak usah kayaknya orang lah di negeri kayaknya yang langkah dosanya aman, ya, belum tentu. Berapa banyak, ya, sholat yang ngantuk di dalamnya, lalai. Masa di hadapan Allah ngantuk, ya. Antum coba ngobrol sama presiden dunia ini, presiden yang lagi ditakuti presiden mana itu? Presiden mana? Misalnya presiden kita jelas tidak ditakuti, gimana? Presiden Rusia misalnya. Antum lagi ngobrol sama presiden Rusia terus ngantuk, kira-kira gimana? Dirudal apa disuruh pulang, di penjara, ya dah. Tapi nyatanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala sering seperti itu, ya. Maka banyak istighfar, gitu aja, ya. Kunci menyelamatkan kita yaitu banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak istighfar. Baik, hadis yang kedua, ya, itu hadis yang pertama. Nanti minta panitia, ya, panitia tolong dicetakkan hadisnya, hadis per hadis, ya, dengan huruf yang besar supaya peserta ada pegangannya. Nanti tahu yang saya garis bawahi yang mana. Sambil latihan baca huruf, ya, huruf Quran, huruf Arab, huruf hija'i. Hadis yang kedua. Haddatsana Abdullah, ya.
Qala haddatsana Abdullah, ini maksudnya adalah Ibnu Abi Dunya, ya. Abdullah di sini maksudnya Ibnu Abi Dunya. Saya sudah sampaikan. Seluruh hadis di sini itu riwayatnya Ibnu Abi Dunya sendiri, ya, yang beliau kumpulkan sendiri. Sebuah kemuliaan. Kita tidak ikut kumpulkan, tidak ikut capai, tinggal baca. Ya, ada sebuah kenikmatan. Subhanallah. Haddatsana Abdullah qala haddatsana Dawud ibn Umar al-Dabbi wa Sa'dawi an Abdullah ibn al-Mubarak, dari Abdullah ibn al-Mubarak, an Yahya ibn Ayyub an Ubaidillah ibn Zahar an Ali bin Yazid an al-Qasim an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Uqbah bin Amir, berkata sahabat Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat yang lain, ya, dari sahabat yang lain. Qultu ya Rasulullah, sahabat Uqbah ibn Amir berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, man najah, wahai utusan Allah, keselamatan itu kuncinya apa? Ya. Supaya kita selamat itu kuncinya apa ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amlik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik. Ada 3 perkara yang mana kalau seorang tadi kita katakan, yang pertama, qul amantu billah thumma istaqim. Yang pertama, beriman kepada Allah, beramal dengan perintah-perintah Allah dan istiqomah di atasnya. Kemudian menjaga 3 perkara ini, insya Allah dia selamat. Insya Allah dia selamat. Yang pertama, amlik 'alaika lisanak, ya, kuasai lisanmu. Malaka yamliku mulkan, ya, malaka yamliku, orangnya adalah malik atau malik, pemilik atau yang menguasai, ya. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menguasai lisan kita. Jadi kalau ada dorongan dalam hati pengen ngomong, ya, kalau antum selalu ngikuti apa yang antum ingin ucapkan, langsung ngomong, pengen ucapkan langsung ngomong, semua dorongan dalam hati, semua antum ucapkan, berarti antum belum bisa menguasai lisan, ya. Sebaliknya justru lisan itu berarti yang menguasai antum. Nah, ini muskilah, bahaya. Kalau orang sudah dikuasai oleh lisannya, menderita, ya. Dia akan kehilangan sahabat, dia akan kehilangan saudara, bahkan bisa kehilangan keluarga karena sembarangan ngomongnya, ya. Saya baru beberapa waktu yang belum lama dilapori, ya, seorang suami kalau sedang bertengkar dengan istrinya itu lisannya tidak bisa dijaga, semua kebun binatang keluar semua, ya. Ujungnya apa? Sekarang perceraian, kehilangan keluarga. Coba, ya, istri seperti apapun manusia biasa, sahabat sebaik apapun manusia biasa, bahkan orang tua Anda sesayang apapun kepada Anda manusia biasa. Kalau lisan sudah menyakiti, ya, lisan sudah menyakiti, bisa jadi dia akan meninggalkan Anda. Ada juga orang tua yang sakit hati karena perkataan anaknya, WA-nya diblok, kontaknya dihapus sama orang tuanya sendiri. Apa enggak? Musibah, ya enggak? Antum biasalah dihapus akunnya sama orang lain, di unfollow, ya, di blok sama orang lain, biasa, ya enggak? Tapi kalau yang melakukan itu orang tua, gimana rasanya? Salahnya siapa? Salahnya karena tidak mampu menguasai lisan, tapi dia dikuasai oleh lisannya. Musibah. Orang kalau sudah dikuasai oleh lisannya, musibah, saya katakan. Nah, dia bisa kehilangan sahabatnya, dia bisa kehilangan keluarganya, dia bisa kehilangan orang tuanya, dan bisa kehilangan anak-anaknya. Berapa banyak anak-anak yang tidak betah di rumah, tidak betah duduk dengan orang tuanya? Sangat banyak. Anak lagi duduk sendiri,
dijejeri sama orang tuanya langsung pergi. Banyak sekali. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pandai menguasai lisannya. Maka ingin selamat, kuncinya kuasai lisan Anda. Bukan berarti tidak ngomong, ya. Assalamualaikum. Semua plonga-plongo, tidak ngomong. Ditakoni, "Gimana kabarnya?" "Apik." Yes. Orang ngobrol mana ini bukan yang itu. Maksudnya bukan berarti jadi orang pendiam, bukan. Maksudnya adalah orang yang pandai memprediksi perkataan Anda ini efeknya sejauh apa. Ya. Menguasai lisan bukan berarti Anda tidak menggunakannya, bukan. Tapi digunakan, dipikir ketika ingin menggunakannya, dipikir. Ketika ngomong, ya, wah kayak bocah, yang mentah, bocah, ya, bocah mentah dan lain sebagainya, ya. Gimana anak ini akan menghormati orang tuanya? Orang tuanya saja menghina anaknya sendiri. Iya kan? Nggak ada yang nyaman anak seperti itu. Maka hati-hati dalam menggunakan lisan. Bisa jadi menjauhkan kita dari jalan keselamatan. Ya. Yang pertama itu tadi, ya, amlik alaika lisan, kuasailah lisan kalian. Azan berapa menit lagi? Ada yang tahu enggak? Bagi berapa? Tinggal berapa menit? 37. Baik, 5 menit lagi, ya. Yang kedua, perkara yang akan menyelamatkan. Wal yasa'ka baituk. Ya. Jadi Anda beriman, Anda beramal soleh, Anda istiqamah, itu belum cukup kalau Anda belum punya sifat qanaah, ya, menerima rizki yang Anda miliki saat ini dan tidak mengatakan bahwasanya itu kurang. Cukup yang kita punya hari ini, cukup. Meskipun kenyataannya ada hutang yang harus dilunasi, insya Allah besok cari lagi. Akan tapi harus berani mengatakan bahwasannya apa yang saya miliki sekarang itu cukup. Kalau tidak, seseorang kalau tidak punya sifat qanaah, maka dia akan banyak terjerumus dalam hal-hal yang haram karena merasa serba kurang, ya. Besok harus tambah pendapatannya, padahal pendapatannya mungkin sudah banyak. Per bulan sudah, pemasukan sudah 50 juta per bulan, ya. Insya Allah antum lebih dari itu, ya. Ya. Tapi terasa kurang, ya, terasa kurang karena pengeluarannya banyak, tidak ada kontrol dan lain sebagainya. Orang kalau sudah serba kurang merasanya, maka akan cenderung kepada muamalah yang haram, haram, karena dia mencari segala cara untuk menambah pemasukan, ya, dan akan cenderung tidak selamat. Orang kalau sudah dekat dengan muamalah yang haram, maka akan cenderung menuju jalan yang tidak menyelamatkan. Semua dianggap boleh, diutak-atik, ya. Riba pimen carane kondisi saya ini darurat, ya. Pimen carane kondisi saya darurat, jadi muamalah riba itu tidak apa-apa. Karena dalam kondisi darurat, orang saja boleh makan babi, ya enggak? Apalagi makan riba, maka boleh-boleh saja. Jadi dia gimana caranya memposisikan dirinya dalam kondisi darurat. Nah, ini muskilah. Kalau sudah tujuannya nambah pemasukan terus, dan yang ada sekarang selalu kurang, rumah yang sekarang, makanya Nabi SAW lafadznya apa? Wal yasa'ka baituk, ya. Dan engkau harus merasakan bahwasanya rumah yang kamu punya sekarang itu sudah cukup luas. Tidak selalu bermimpi rumah kayak enak ya, gede banget ya, tingkat dan lain sebagainya. Kalau hidupnya penuh dengan perasaan seperti itu, musibah. Dia akan mendekati muamalah yang haram terus.
Bahkan muamalah yang halal pun akan dia rubah jadi haram karena kurang. Ya. Akadnya bangun seperti ini, ternyata giliran dibangun dikurang-kurangi karena dia pengen keuntungannya lebih terus. Ya. Orang tidak punya sifat qanaah, imannya tidak akan menyelamatkannya. Justru sikap ambisius, sikap serba kurang tadi akan menghabiskan keimanannya. Sedikit demi sedikit. Ayat-ayat tentang kezaliman, padahal dia rajin banyak baca Quran, tapi giliran sampai ayat-ayat tentang kezaliman, dia merasa, oh ini bukan untuk saya. Saya tidak termasuk dalam ayat ini. Ketika bicara ayat-ayat tentang kefasikan, orang-orang yang fasik, dia merasa, oh saya bukan termasuk ayat ini. Dimulai dari merasa rumahnya tidak cukup luas. Ya. Lafadznya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lafadz yang realistis, lafadz yang nyata. Wal yasa'ka baituk, rasakan rumahmu itu cukup, jangan merasa kurang. Percuma kalau sudah punya iman, sudah punya istiqomah dengan amalan soleh, taklimnya rajin, tapi ternyata ambisius untuk urusan dunia. Tentu boleh bermimpi menjadi orang kaya, tapi alasannya mau buat apa dulu? Ya, saya pengen jadi orang kaya supaya saya bisa menghajikan seluruh orang-orang yang hadir di radio sahabat sore hari ini, misalnya. Ya. Atau saya pengen mengumrohkan kaum muslimin minimal 1 bulan 1.000 orang atau 2.000. Boleh, karena saya ingin membangun pondok pesantren yang besar sehingga bisa bermanfaat banyak untuk kaum muslimin. Tapi kalau mencari kayanya cuma kayaknya umumnya kecilikan kurang gede, kayak umumnya kayak lu apik, nah ini ambisi namanya. Percuma ada keimanan kalau ambisius, ya. Dia akan menghabiskan dan membakar keimanan tersebut sedikit demi sedikit. Wabki ala khati'atik. Yang ketiga, rahasianya selamat adalah sering-sering menangisi dosa kalian. Orang yang diampuni dosanya itu cirinya apa? Cirinya selalu merasa dosanya belum diampuni. Itu justru cirinya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Mereka yang memberikan apa yang sudah atau melakukan apa yang sudah mereka lakukan, kemudian merasa takut bertemu Allah Subhanahu wa taala, adalah mereka yang sudah berhenti dari kemaksiatan, melakukan ibadah sholat, tapi takut ibadahnya gak diterima, takut tobatnya belum diterima. Ini ciri orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri orang yang berada di jalan yang benar yang begini. Maka dosa-dosa kita yang telah berlalu jangan dikira sudah selesai urusannya. Maka orang yang beruntung itu betul kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tuba man wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang menemukan di dalam lembaran catatannya nanti yaumul qiyamah istighfar yang sangat bagus. Beruntung orang kalau kayak gitu. Kenapa? Karena orang itu secara umum kesalahannya banyak, dosanya banyak, tapi kalau dia nutupi itu dengan istighfar yang banyak, tobat yang banyak, ini orang beruntung. Karena Allah Subhanahu wa taala qabilut taubah, ghafirudz dzambi. Allah Subhanahu wa taala selalu menerima taubat yang nasuha, yang sungguh-sungguh, dan mengampuni dosa-dosa yang betul-betul dia ingin berhenti darinya. Baik. Sepertinya waktu sudah masuk dalam waktu salatul maghrib. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menuliskan kita istiqomah dalam menjaga lisan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menguasai lisan-lisan kita agar tidak ada kata-kata yang kita ucapkan kecuali sudah kita pikir terlebih dahulu akibat dari perkataan tersebut. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
yang sedikit ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.